بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat iman serta nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul kembali di masjid yang insyaallah barakah ini. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, yang kita nantikan syafaatnya, dan semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baiklah sahabatullah, insyaallah pada kesempatan kali kita akan melanjutkan tentang pembahasan kisah-kisah seorang ahli surga. Kisah-kisah seseorang yang dimana Allah sudah menetapkan kebaikan kepada mereka. Kisah-kisah idola. Kalau kita mencari idola, kita mencari panutan, ya jelas kita ambil para sahabat. Kita mau surga, ya itu yang kita idolakan, karena mereka orang-orang yang sudah pasti masuk surga. Tapi pada hari ini kita akan bahas tentang seseorang yang sahabat tapi malah masuk neraka. Dia ahli Quran, ahli hadis, sering berdakwah, kehidupan yang baik, tapi ketika mau wafatnya dia su'ul khotimah. Itu sahabat yang bisa dibilang dekat dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, tapi kok bisa malah menjadi su'ul khotimah yang kita bahas, yang malah menjadi penghancur Islam, menjadi perusak Islam. Beda halnya dengan yang kita bahas kemarin, seseorang yang memperjuangkan Islam mati-matian. Siapa namanya Pak? Bilal bin Rabah. Seseorang budak yang mulutnya pun tidak mau mengakui bahwasanya Lata dan Uzza itu Tuhan. Seorang budak yang disiksa, yang hampir dibunuh, tapi mulutnya tidak pernah mengakui bahwasanya Lata dan Uzza itu Tuhan. Dia tetap mengatakan bahwasanya Ahad, Allah yang Maha Esa. Namanya Bilal, memperjuangkan Islam begitu besar. Ada juga sahabat yang bernama Yasir, Ammar bin Yasir, sama dengan Bilal, yang memperjuangkan Islam mati-matian, sampai ayah dan ibunya pun dibunuh dalam memperjuangkan Islam. Dia ingin mempertahankan bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ammar dipaksa untuk mengakui bahwasanya onta itu Tuhan, tapi hatinya tidak mau mengatakan itu, sampai ayah dan ibunya pun dibunuh. Itu perjuangan, itu baru dua seorang sahabat yang perjuangannya sebesar itu untuk Islam, agar Islam itu dipandang hebat oleh para kafir. Tapi apa daya, ternyata dari sahabat itu ada pun yang menjadi perusak, yang malah menjadi musuh Islam itu sendiri. Yang dimana malah musuh Islam itu sahabat Nabi sendiri, yang dekat dengan Nabi, dipercaya oleh Nabi, ahli Quran, ahli hadis, ahli dalam dakwah, ahli mengajar, malah menjadi musuh Islam. Bisa dibilang orang berpendidikan,
yang didirikan langsung oleh Rasulullah, tapi kok malah menceng. Beda dengan Bilal yang belum pernah ketemu Rasulullah, belum pernah diajar langsung oleh Rasulullah, tapi ketika mendengar tentang Islam, mendengar tentang kebenaran, mendengar tentang Nabi Muhammad, langsung menyatakan bahwasanya Ahad, tidak Tuhan selain Allah Esa, hanya satu. Itu Bilal. Kenapa ke Allahu Akbar? Itu mungkin Ahad itu mungkin kata-kata slogan yang digunakan oleh Bilal. Bahkan kata-kata Ahad itu menjadi slogan ketika perang. Ketika ada perang, jadi ketika zamannya Bilal itu ada perang Badar. Perang Badar itu perang antara umat Islam melawan orang kafir. Di situ Bilal ikut. Nah, di situ yang menjadi slogannya orang Islam ketika mau perang. Itu semua umat Muslim ketika mau perang semuanya mengucapkan Ahad. Kalau sekarang kan ketika mau demo, tapi nggak tahu ya. Sampai tahu nggak mereka makna dari Allah Akbar? Intinya bukan masalah mau Ahad, mau Allahu Akbar, mau Nabi Muhammad, sama ya semua. Tapi yang penting paham nggak dia apa yang diucap? Makna dalam kalimat Allah Akbar memang betul, Allah Maha Besar. Memang betul, semua tahu makna dari Allah Akbar, Allah Maha Besar. Tapi paham betul nggak tentang apa arti kalimatnya itu? Orang mau perang, orang mau demo, mau ini kok Allah Akbar, tapi dari maksiat semua. Apa hubungannya dengan Allah Akbar? Nah, jika perang dulu mereka mengucapkan Ahad. Nah, itu kan mereka perang melawan namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu yang memerangi, yang menyiksa namanya Bilal, yang nyiksa dulu. Ketika dengar itu kok ucapan Bilal malah jadi semboyan orang Islam. Tambah takut dia, matilah dia tangan Bilal. Insya Allah pada suatu kali kita akan membahas seorang sahabat yang dimana di akhir hidupnya ma'asul khotimah, yang harusnya menjadi pembela Islam. Pertamanya menjadi pembela Islam, ikut perang bersama Rasulullah, ikut berdakwah, berjuang bersama Rasulullah. Tapi akhirnya karena tergoda dengan hal duniawi, maka dia menjadi ahli neraka. Kita akan membahas seorang tokoh munafik yang bernama Ar-Rajal bin Unfuwah. Ingat itu nama. Tokoh munafik Ar-Rajal bin Unfuwah. Ar-Rajal bin Unfuwah. Dia dikatakan bukan gembong munafik, bukan salah satu ketuanya. Ketuanya ada lagi Musailamah al-Kadzab. Nah, itu ketuanya munafik, namanya Musailamah. Dia itu nabi palsu yang mengaku nabi, namanya Musailamah al-Kadzab. Dan ada pengikutnya, ada aja percaya sama namanya Musailamah al-Kadzab. Dan nanti ada hubungannya dengan si Unfuwah tadi. Ada hubungannya dengan si Rajal bin Unfuwah tadi. Jadi ketika Rasulullah bersama para sahabat dalam satu majelis seperti ini di masjid bersama para sahabat, di situ Rasulullah mengatakan bahwasanya akan ada di antara kalian yang gigi gerahamnya di neraka nanti akan sebesar gunung Uhud. Maksudnya apa? Siksanya begitu besar. Akan ada di antara kalian yang gigi gerahamnya nanti akan sebesar gunung Uhud. Maksudnya siksaan karena disebabkan oleh mulutnya itu nanti akan sungguh sangat berat di neraka. Para sahabat kaget dong, kok di antara kita, sedangkan kita ini para sahabat, siapa yang dimaksudkan Rasulullah ini? Pada kata-kata sahabat itu, ketika
yang mendengar kalimat itu. Nah, ketika setelah berselang waktu lama, akhirnya para sahabat yang di majelis itu banyak yang meninggal. Hampir semua yang meninggal karena perang. Sisalah 2 orang. Namanya siapa? Abu Hurairah dan Rajal bin Unfuwah. Jadi ketika majelis seperti ini, Rasulullah mengatakan bahwa di antara kalian ini akan ada yang gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud, yang siksanya nanti besar, berat, pedih, neraka. Antara kalian ini. Nah, setelah berjalan waktu meninggal semua karena perang. Mereka syahid semua. Pasti sudah tinggal 2 orang, namanya Abu Hurairah dan Rajal bin Unfuwah. Ketar-ketir tuh 2 orang ini. Abu Hurairah bingung. Sedangkan sahabat yang udah mati semua, udah meninggal semua, mereka syahid semua. Berarti tinggal kita berdua nih, antara saya dan kamu yang dimaksud Rasulullah. Siksanya berat di neraka. Abu Hurairah, pasal saya meriwayatkan hadis banyak, kok malah dibilang bahwasanya akan dapat siksa di neraka. Nah, setelah pada zamannya Umar, baru ketahuan lah bahwasanya yang dimaksud oleh Rasulullah ini adalah Rajal bin Unfuwah. Kita bahas sedikit tentang Rajal bin Unfuwah. Siapakah dia itu? Rajal bin Unfuwah ini seorang sahabat yang langsung belajar bersama Rasulullah. Dikatakan dia itu ahli Quran, hafal Quran. Ini perlu kita garis bawahi. Dia itu hafal Quran, ahli Quran, lancar baca Quran, lancar, bagus bacanya, hafal malah, paham dia. Dan dia itu ahli hadis. Semua perkataan Rasulullah dia hafal, Al-Quran pun dia hafal, apalagi perkataan Rasulullah. Dan dia juga sering berdakwah bersama Rasulullah. Dia yang sering diutus sama Rasulullah. Kamu sana ajarin ke mereka, kamu ke sana ajarin mereka. Sama kayak Zaid bin Sabit, itu sahabat yang sering disuruh berdakwah Rasulullah. Karena para sahabat itu tugasnya beda-beda. Ada yang tugasnya ngatur perang, ada yang tugasnya berdakwah, ada yang tugasnya suruh azan tok kayak Bilal, ada yang tugasnya suruh berdakwah di mana-mana kayak Zaid bin Sabit, terus Rajal bin Unfuwah ini, karena mereka pintar. Ada yang tugasnya cuma suruh nulis, ada. Jadi beda-beda tugasnya. Nah, Rajal ini dia pintar, makanya Rasulullah disuruh berdakwah. Nah, itu perlu dibawahi bahwasanya belum tentu orang ahli Quran, hafal Quran, ahli hadis, pintar agama, pintar dakwah, gak menjamin akhir hidupnya bakal husnul khotimah. Gak ada yang bakal menjamin. Apalagi kita zaman sekarang, zaman fitnah. Orang di zaman Nabi loh, yang disitu jelas ada nabinya, ada Nabi Muhammad, ketemu jelas masih bisa melenceng, masih bisa jadi kafir. Apalagi zaman sekarang, zaman kita ini gak ada yang mustahil. Selanjutnya, ketika itu kenapa kok bisa si Rajal ini berubah haluan atau berubah menjadi kafir? Nah, ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq, ketika Rasulullah sudah wafat, ketika Abu Bakar As-Siddiq jadi pemimpin, jadi khalifah, jadi pemimpin di Arab sana, Ar-Rajal ini ngomong ke Abu Bakar, wahai khalifah, izinkan saya, utus saya untuk menuju ke Musailamah Al-Kadzab. Karena Musailamah ini nabi palsu. Nabi palsu mulutnya itu sering mengeluarkan hadis-hadis palsu, sering membujuk orang agar orang itu masuk agama si Musailamah. Dan pengikutnya banyak. Itu tempatnya di Yamamah. Pengikutnya banyak si Musailamah ini. Nah, Abu Bakar bingung gimana mau memerangi cara si Musailamah, cara memerangi Musailamah. Nah, si Ar-Rajal bin Unfuwah ini mengajukan diri.
wahai khalifah, utus saya ke tempat Musailamah, biar saya yang memberitahu si Musailamah. Abu Bakar tuh mikirnya apa? Ini si Raja ini kan pintar dakwah, pintar Al-Quran, pintar hadis. Biar dia lah yang ngurus Musailamah ini. Siapa tahu dia bisa tobat dan pengikutnya bisa lurus lagi, percaya sama Bakar. Pergilah si Roger bin Unfuah ini ke tempat Musailamah. Setelah sampai di sana, dengan melihat pengikutnya Musailamah Al-Kadzab yang banyak banget, yang ngeri-ngeri, fanatis banget Musailamah, banyak banget, dia agak minder, langsung keok nyalinya dia. Kok pengikutnya Musailamah banyak? Terus Musailamah tuh mengiming-imingi si Ar-Roger bin Unfuah ini dengan jabatan, dengan harta. Singkat sekali, nggak dibujuk lama-lama. Dengan simpelnya si Roger bin Unfuah ini melenceng, langsung melenceng ke malah jadi anak buahnya si Musailamah Al-Kadzab. Bahkan lebih parah. Bahkan dikatakan hadis, fitnahnya Roger bin Unfuah ini lebih besar daripada Musailamah Al-Kadzab. Karena pengaruh mulutnya si Roger bin Unfuah ini sangat besar. Karena orang-orang tahu, yang di tempatnya Musailamah itu tahu bahwasanya Roger bin Unfuah ini muridnya langsung Nabi Muhammad, sahabat paling dekat dengan Nabi Muhammad, yang sering berjuang bersama Nabi Muhammad. Tapi mereka malah ikut Musailamah Al-Kadzab. Makinlah warga di situ, masyarakat di situ percaya bahwa saya Musailamah Al-Kadzab ini benar-benar Nabi. Soalnya sahabat Nabi Muhammad saja pergi haluan, berpindah tempat kepada Musailamah Al-Kadzab. Wah, ini berarti benar Musailamah ini orang Roger bin Unfuah aja yang pintar, ahli Quran, ahli hadis, menjadi pengikutnya Musailamah Al-Kadzab. Fix nih. Berarti Musailamah betul. Makin banyaklah pengikutnya. Gak sampai di situ, mulut dia pun mengeluarkan hadis palsu. Si Roger bin Unfuah ini mengatakan bahwasanya Nabi menjadikan Musailamah bin Habib sebagai rekan. Dia mengatakan ke masyarakat Musailamah Al-Kadzab itu, mengatakan kepada mereka bahwasanya ini loh Musailamah ini. Nabi Muhammad itu pernah berkata kepada saya, Musailamah ini dijadikan Nabi sebagai rekannya. Makin percaya ada masyarakat itu dengan katanya si Roger bin Unfuah. Mereka tuh percaya karena Roger bin Unfuah ini sering berdakwah, ahli Quran, ahli hadis, sahabatnya Rasulullah, percaya langsung bahwasanya Musailamah ini ternyata menjadi rekannya Nabi Muhammad, bukan musuhnya Nabi Muhammad. Makin banyaklah pengikutnya Nabi palsu ini, akibat mulutnya si Roger bin Unfuah. Sampai Rasulullah itu dulu pernah bersabda bahwasanya fitnahnya si Roger bin Unfuah ini lebih besar daripada Musailamah Al-Kadzab. Padahal Musailamah itu gembongnya munafik, gembongnya Nabi palsu. Ternyata ada yang lebih berbahaya lagi daripada Musailamah Al-Kadzab, yaitu Roger bin Unfuah. Jadi poin yang bisa kita ambil dari kisahnya Roger bin Unfuah ini, bahwasanya tidak ada yang tahu, tidak ada yang menjamin mau dia ahli Quran, mau dia ahli hadis, ahli berdakwah, mau ahli pidato, semua gak ada yang menjamin untuk bisa husnul khotimah. Buktinya ini orang yang dekat dengan Nabi, belajar Islam dengan Nabi, ahli Quran, ahli hadis, tapi malah su'ul khotimah. Karena satu, tergiur dengan yang namanya jabatan. Dia menjual agamanya dengan harga murah. Dia tukarkan agamanya dengan harga murah.
Itu si Roger bin Fuah. Kita ketahui dari hadis Nabi bahwasanya ayatul munafiqin salah. Tanda-tanda orang munafik itu ada di 3. Dan kalau kita ketahui ada 3, itu semuanya ada dalam diri si Roger bin Fuah. Yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia ngomong pasti berbohong. Nah, Roger bin Fuah ini kalau ngomong bohong. Tadi dia mengatakan bahwa saya Musailamah al-Kadzdzab itu rekannya Nabi, padahal Nabi nggak pernah ngomong seperti ini. Nah, satu ketahuan bahwa kalau ngomong pasti berbohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Dan jika dia berjanji, maka dia akan mengingkari. Nah, si Roger bin Fuah ini saya berjanji bahwa dia akan memberitahu orang-orang untuk tidak mengikuti namanya Musailamah al-Kadzdzab. Tapi dia mengingkari, malah menyuruh orang untuk mengikuti namanya Musailamah al-Kadzdzab. Ciri munafik yang ketiga, wa idza tumina khawna. Dan kalau diberi amanah pasti dia mengingkarinya. Si Roger bin Fuah ini diberi amanat oleh Abu Bakar untuk memerangi namanya Musailamah, untuk ngasih tahu ke masyarakatnya Musailamah ini nabi palsu. Tapi malah berkhianat. Semua ciri munafik ada dalam diri Roger bin Fuah. Jadi ini perlu kita renungi, dari 3 ciri itu ada nggak dalam diri kita? Nah, kalau ada, nanti kita tuh masuk orang munafik. Idza haddatsa kadzdzaba, kalau ngomong berbohong. 1. Kedua, kalau berjanji dia mengingkari. Saya janji nih besok ini ya, tapi nggak ada kenyataannya. Saya berjanji akan seperti ini, nggak ada kenyataannya. Saya akan berjanji seperti ini, nggak ada kenyataannya. Itu ciri munafik. Ciri yang ketiga, dan kalau diberi amanat dia berkhianat. Itu Pak, kalau kita introspeksi diri kita, ada nggak salah satu dari ciri orang munafik? Nah, untuk bilang 3-tiganya ada semua. Nggak perlu kita hapus semua, daripada kita suul khotimah, kita cari tahu dalam diri kita nih Pak. Kita ini kalau ngomong berbohong nggak? Kalau berjanji mengingkari nggak? Kalau diberi amanat berkhianat atau enggak? Alhamdulillah kita menjadi orang munafik. Orang munafik itu lebih parah, karena penghancur Islam itu bukan dari luar. Dalam akhir zaman nanti penghancur Islam itu bukan dari luar, tapi dari Islam itu sendiri. Dan alhamdulillah itu orang-orang munafik itu yang akan menghancurkan Islam adalah orang-orang munafik. Dan poin kedua, la tubalawuna fi amwalikum wa anfusikum. Bahwasanya Allah itu pasti akan menguji kita. Pasti. Gak ada orang namanya gak ada percobaan, itu gak ada. La tubalawuna fi amwalikum. Allah pasti akan menguji dalam 2 hal. Yang pertama harta, fi amwalikum. Yang kedua wa anfusikum, dan diri kalian. Itu cobaan dari Allah. Kalau nggak harta ya diri kita. Itu cobaan dari Allah. Pasti itu. Dan yang poin ketiga, bahwasanya ada hadis Nabi mengatakan bahwasanya akan ada di akhir zaman nanti orang yang paginya beriman, sorenya sudah kafir. Pagi masih beriman, sorenya sudah tidak beriman. Paginya sholat subuh, sorenya sudah pindah agama. Paginya sholat subuh, sorenya sudah memusuhi agama. Paginya dia ikut kajian, sorenya udah jadi orang munafik. Apa maksudnya dari situ? Maksudnya untuk orang-orang munafik. Paginya tok dia beriman, sorenya entah jadi apa.
Salah satu ciri-ciri nanti akhir zaman adalah paginya beriman, sorenya bisa kafir. Jadi kita sebagai seorang muslim harus senantiasa mengikat yang namanya kematian. Nah, itu yang menjadi patokan, menjadi pedoman ketika kita mau melenceng dari jalan yang lurus. Karena ada yang tahu kapan kita meninggal. Bisa jadi pagi beriman, sorenya ada mau kafir dan meninggal. Kan harus bilang. Ada juga kembali, sore beriman, paginya udah jadi kafir. Jadi wallahu a'lam. Semoga kita bisa menjaga akidah kita bisa menjaga keimanan kita, terhindar dari fitnah-fitnah orang munafik, terhindar dari akidah-akidah yang enggak benar, terhindar dari ajaran-ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Karena akhir zaman itu fitnah itu gampang banget tersebar. Apalagi kalangan anak kecil, Pak. Itu kalau tanpa bimbingan besarnya nanti bisa jadi salah dalam beragama. Apalagi dengan internet. Kan gampang sekali ya mau lihat agama, mau lihat cerita tentang Islam, mau lihat cerita tentang sahabat, itu kan tinggal buka namanya Google. Tapi berapa banyak ribuan dari Google itu malah menyesatkan. Emang bagus, Pak, banyak sekarang internet itu bagus banget, cepet. Tapi juga berapa banyak yang informasi itu nggak benar. Banyak sekarang malah menjelek-jelekan sahabat. Kalau orang yang belum pernah membaca pasti, oh kayak gini ternyata sahabat ya. Oh kayak gini iya aja ya. Padahal itu semua salah. Nah, itulah yang menjadi kekhawatiran kita di zaman modern ini. Emang bagus banyak internet itu, tapi banyak juga orang yang memposting sesuatu yang salah. Tapi banyak orang membaca karena dia nggak tahu, asalnya jadi ikutan aja. Itulah menjadi ketakutan kita. Semoga kita semua bisa terhindar dari akidah yang tidak benar. Poin selanjutnya adalah ada kisah seorang pelacur. Ada kisah seorang pelacur. Itu disebutkan dalam hadis Nabi. Dia itu seorang pelacur tapi masuk surga. Kok bisa? Dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, apalagi nggak pernah ibadah, nggak pernah nyari duit kerjanya. Tapi kok bisa masuk surga? Ketika itu si pelacur ini haus mau minum. Lalu datanglah seekor anjing, seekor kalbun. Anjing itu pengen minum juga, kehausan dia, minta si pelacur tadi, si wanita tadi. Nah, si wanita ini langsung memberikan, karena dia haus banget. Kalau nggak minum dia mati. Anjingnya juga kehausan. Nah, tapi si wanita ini dengan baik hati mengambil air minum yang harusnya dia minum tadi dengan sepatunya. Dengan sepatunya dia ambil air minum yang sudah habis itu, air genangan, tinggal sedikit dia mau minum, tapi ada seekor anjing mau minum. Nah, dikasihkanlah kepada anjing itu airnya. Dan akhirnya wanita itu meninggal karena kehausan, gak ada air. Setelah meninggal itu Rasul mengatakan bahwasanya dia fil jannah, dia di surga. Karena dia nggak pernah ibadah. Ahli Quran apalagi, baca Quran nggak bisa. Orang kerjanya kayak gitu kok. Tapi kok bisa masuk surga? Kita nggak ada yang tahu akhir hidup kita. Mau ahli ibadah pun, ahli Quran, ahli hadis, buktinya masuk neraka. Itu udah ahli Quran loh. Si Ar-Rajal bin Unfuah ini ahli Quran, hafal Quran, ahli hadis, ahli berdakwah, lengkap semuanya. Tapi masuk neraka. Kalau dibandingkan dengan wanita ini yang nggak pernah ibadah, baca Quran nggak bisa, pekerjaan seperti itu, tapi masuk surga.
Sampai dia pernah mendengar kisah seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya kepada seorang gurunya, Syekh, ya Syekh, saya ini sudah membunuh 99 orang. Gimana dong? Saya mau tobat, bisa nggak? Saya menjawab, nggak bisa. Neraka kamu, bunuh orang terus. Akhirnya dia marah, dibunuhlah saya, kirim 100. Cari lagi dia ulama, ya Syekh, saya sudah bunuh orang 100, bisa nggak saya tobat? Saya pengen tobat. Jawab sama saya, bisa. Kamu berhijrah ke tempat yang jauh dari tempat kamu bunuh. Akhirnya dia pergi. Di tengah perjalanan ketika mau menuju tempat hijrah dia meninggal. Terus gimana? Dia masuk surga. Karena apa? Karena dia sudah berniat untuk hijrah ke yang lebih baik. Itu poinnya. Bahwasanya yang terpenting itu adalah akhir hidup kita. Kalau permulaan semua dia bisa ngaji hafal Quran, ahli hadis, berdakwah, sholatnya kencang, ibadah kencang, puasa kencang, tapi nggak tahu. Yang terpenting adalah akhirnya. Gimana akhir hidup kita, bagaimana cara kita menghadap kepada Allah. Apakah kita meninggal dengan keadaan Islam atau malah menjadi kafir? Nauzubillah, kita menjadi munafik. Itulah yang perlu kita waspadai, bahwasanya fitnah akhir zaman ini sungguh mengerikan. Gampang sekali kita bisa menjadi munafik dengan fitnah-fitnah yang entah betul apa enggak. Tiba-tiba kan sekarang banyak yang memfitnah ulama-ulama itu. Sekarang banyak yang malah bukan Islam bersatu, tapi malah perang antar Islam sendiri. Kan banyak antara kelompok ini, kelompok itu, bukan yang bersatu, malah perang. Malah ngejek sana ngejek sini, ngejek ulama sini, ngejek ulama sana. Kan susah itu. Itulah fitnah akhir zaman yang menjadi ciri-ciri akhir zaman, yang paginya beriman, sore bisa kafir. Kita harus beriman kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar kita dijaga akidah kita dijaga dari fitnah akhir zaman. Itulah Allah, bahwasanya jangan sampai kita menjadi penghancur Islam, jangan sampai kita yang Islam sendiri malah menjadi penghancur Islam. Kita patut bersyukur kita hidup zaman sekarang. Kita hidup zaman di era yang Islam sudah besar. Gimana coba kalau kita hidup di era zaman Bilal? Belum tentu sekarang kita jadi Islam, belum tentu. Gimana coba kita hidup di zaman Nabi Muhammad, memperjuangkan Islam segitu besarnya? Belum tentu kita tetap Islam. Karena banyak juga ketika perjuangan Nabi Muhammad itu banyak orang yang mundur. Pertama Islam, ketika mau perang takut dengan namanya kematian, karena pada waktu itu Islam kecil, dikit, dibully terus, disiksa terus, banyak yang akhirnya mundur. Udahlah, apa Islam kembali lagi ke berhala. Itu banyak sekali. Makanya para sahabat itu orang-orang pilihan yang dijamin masuk surga, karena begitu besar akidah mereka mempertahankan Islam. Bagaimana kita kalau kita hidup di zaman itu? Belum tentu kita bisa bertahan. Kita syukuri saat ini kita hidup di mana Islam sudah besar, sudah enak, gak ada yang bunuh kita kalau kita masuk Islam, gak ada. Gak ada yang ketika di masjid tiba-tiba ada orang di luar mau perang sama kita, gak ada. Gak ada yang kita beribadah umpet-umpet, gak ada. Kalau dulu Rasulullah ibadah umpet-umpet, karena kalau ketahuan ibadah langsung diambilin, mau dibunuh. Bahkan Rasulullah pernah sholat di Ka'bah itu mau dilempar batu sama namanya Abu Jahal. Kan sebuah perjuangan Islam yang sangat mengerikan, yang sungguh luar biasa. Kita kan sekarang tinggal sholat ya sholat, mesinnya enak, lantainya bersih, AC lagi, kipas lagi.
Kalau dulu mana ada kipas asli. Kita tinggal datang ke tempat pengajian, ya datang, nggak ada ngumpet-ngumpet pengajian yang melarang kita, nggak ada, tinggal datang. Kalau dulu kan nggak mau pengajian, harus ngumpet. Kalau ketahuan sama orang kafir, bisa perang, bisa dibunuh semua orang Islam. Jadi dengan cara itulah kita mensyukuri nikmat Allah. Kita sholat di masjid, kita datang pengajian, kita mempelajari Al-Quran. Itulah dengan kita mensyukuri nikmat Allah. Itu kan orang yang belajar Al-Quran bisa kafir, apalagi nggak belajar. Itu loh. Orang yang belajar Al-Quran, yang belajar hadis pun bisa jadi munafik, apalagi yang nggak belajar. Itu tandai bahwasanya belajarnya kurang. Kita harus lebih daripada belajar. Kita memperdalam lebih, yaitu Al-Quran dan hadis. Kita pelajari lebih biar kita semua terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman. Dan nanti juga ada kisah seorang yang ahli Quran, hafal Quran, yang akhirnya jadi kafir juga, Pak. Malah keluar dari Islam, jadi murtad karena perempuan. Nanti ada kisahnya. Insyaallah kita akan bahas. Kita ada seorang hafal Quran, ahli dakwah, ahli hadis, yang akhirnya murtad karena tergoda dengan perempuan. Itulah. Dari tahu dengan akhir hidup kita. Terus setelah kita beribadah kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, selalu kita mengingat Allah, agar kita semua itu bisa kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Itulah kisah dari Rajal bin Fuah yang semoga kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa jadikan pelajaran dalam kehidupan kita, agar kita ini tidak termasuk menjadi golongannya Rajal bin Fuah selanjutnya, agar kita ini enggak menjadi penerusnya Rajal bin Fuah, agar kita ini enggak menjadi seorang seperti Musailamah al-Kadzdzab, agar kita ini tidak menjadi orang-orang munafik yang diciri-cirikan oleh Rasulullah. Kita perlu introspeksi diri kita, apakah ada sifat-sifatnya Rajal bin Fuah dalam diri kita? Ada nggak sih sifatnya Musailamah dalam diri kita? Ada nggak sih sifatnya Abu Lahab, Abu Jahal? Kita teliti dalam diri kita. Kalau ada kita buang, karena itu mereka adalah orang-orang munafik. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pedoman hidup kita, bisa menjadi pengajaran yang kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berkumpul nantinya bersama orang-orang yang soleh. Kita bisa berkumpul dengan para sahabat dan Nabi di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, al-mar'u ma'an man ahabba, bahwasanya orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Kalau kita cinta Nabi, ya insya Allah nanti kita akan berkumpul dengan para Nabi. Kita cinta para sahabat, insya Allah di akhirat nanti kita akan berkumpul dengan para sahabat. Kalau kita cinta orang lain, itulah yang kita akan temui di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Pada ini, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.